ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما قلت بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما قلت بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعليهم يا ربنا منك السلام الدائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi min daril alim. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta wa fahamta wa qulta wa qawlukal haqq wa 'abduka sidq sanqri'uka fala tansa wa qulta 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma wa qulta wa 'allama adama al-asma'a kullaha wa qulta fa fahamnaha Sulaiman. فنسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تعلمنا كما علمتهم وأن تلهمنا كما ألهمتهم وأن تفهمنا كما فهمتهم وأن تحفظ ما مننت به علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقلت ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم وصلى الله على النبي وآله وسلم. قال الناظم الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم سائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال الناظم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من الطغم. Ini muallifnya masih ngomong tentang bagaimana kita bisa mengatur atau mengendalikan hawa nafsu kita yang liar. Dan ini muallif masih memberikan cara bagaimana kita harus bisa mengatur hawa nafsu kita, karena hawa nafsu ini sangat memiliki sifat sangat menipu manusia. Hawa nafsu memiliki sifat sangat sanggup menipu manusia. Kadang-kadang kita ditunjukkan kebaikan padahal di dalamnya ada keburukan. Dan masih diteruskan sama beliau bagaimana kita bisa melihat ini hawa nafsu atau enggak, kita terdorong ke hawa nafsu atau enggak. Qala Nabi wakhsha lan mutiyo sapa sira ad-dasaisa ing tikwan terselubung min ju'in saking rasa lapar wa min shiba'in lan saking rasa kenyang. Farubba makhmasatin moko akeh banget rasa lapar iku syarrun luweh ala minat tukhami saking rasa kenyang sing berlebihan. Bahwa perhatikanlah bahwa hawa nafsu ini selalu memiliki tipuan terselubung, mau itu dari rasa lapar ataupun dari rasa kenyang. Dan malahan, kata beliau, rasa lapar lebih memiliki tipuan yang halus, yang lebih nggak bisa dideteksi daripada rasa kenyang. Kenyang ataupun lapar, dua-duanya berbahaya. Yang paling baik adalah tengah. Makanya di sana ada hadis yang masyhur sekali bahwa para sahabat bilang, "Kunna qaumun naqulu idza jubna wa nakuffu qabla an syabihna." Kita adalah kaum, katanya para sahabat, yang makan kalau lagi lapar saja. Ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti, nggak sampai kenyang banget, di tengah-tengah, nggak lapar, nggak kenyang. Soalnya apa? Biar lebih adil. Kalau
kenyang tok. Kalau terlalu kenyang bisa terdorong untuk malas beribadah, malas bekerja, malas cari rezeki yang halal, malas melakukan segala hal yang baik kalau kenyang. Dan buktikan sendiri sampean kalau makan pagi habis harusnya Ustaz baru sarapan ya. Habis sarapan kok kenyang, ngajinya ngantuk. Makanya katanya guru saya, idza syabi'a hada ja'a hada wa idza syabi'a hada ja'a hada. Idza syabi'a hada, kalau bukan di ngomongnya. Idza syabi'a hada, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Idza syabi'a al-batn syaghala al-adlan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-muhim insyaallah nanti datang. Al-muhim kalau orang kekenyangan, otaknya nggak mau jalan. Kalau orang kekenyangan, otaknya nggak mau jalan. Soalnya udah nggak bisa mikir. Terdorongnya untuk nyantai, untuk ngantuk, untuk nggak mau bekerja lagi. Soalnya sudah kepingin tenang. Dan banyak sekali dirasakan orang yang udah kekenyangan apalagi terdorongnya apa? Ya pengen turun. Akhirnya lemu-lemu kayak saya juga. Tapi kalau lapar juga apakah berbahaya? Lapar memang salah satu cara untuk membersihkan jiwa. Lapar salah satu cara membersihkan jiwa. Makanya kita di syariat dikenalkan masalah puasa. Tapi kalau lapar terus-terusan, bikin orang nggak bisa konsentrasi sama ibadah, ini lapar yang lebih berbahaya. Maka nggak semua lapar itu baik. Sebagian lapar baik, seperti puasa. Tapi kalau lapar terus-terusan, malah orang nggak bisa berpikir, nggak bisa konsentrasi soalnya mikirnya perutnya. Ya Allah, saya lapar banget. Padahal lihat yang tadi saya lapar, dia ibadah saya lurus, tapi malah nggak lurus soalnya kepikiran yang lain-lain. Tadi ngomongnya saya mau lapar karena saya mau membersihkan hawa nafsu saya, terdorong untuk kebaikan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya biar saya baik. Nah, ini ada godaan hawa nafsu sebenarnya, cuma kita nggak kerasa. Oke, lapar monggo. Ketika lapar ketika ibadah, Allahu Akbar. Rujuk. Ya. Begitu ada bau lewat, Allahu Akbar. Mau makan. Akhirnya nggak bisa konsentrasi. Jadi kenyang berbahaya, lapar sudah, kalau keterlaluan juga berbahaya. Yang bagus tengah-tengah, nggak terlalu lapar, nggak terlalu kenyang. Tapi ini untuk umum saja. Nanti diterapkan di sini atau tidak tahu di sini diterapkan apa enggak. Bahwa orang yang sudah rohnya sudah muttasil billah, orang yang rohnya sudah muttasil billah, makanya sudah wali ya. Orang yang sudah wali, mau makan nggak berbeda. Mau makan atau nggak makan nggak berbeda. Makanya jangan heran kalau ketika ada ulama ketika disuguhi dia makan terus. Saatnya sudah anwar atau cahaya dari Gusti Allah yang ada dalam dirinya sudah nggak bisa diganggu dengan masalah makanan atau yang lainnya. Jadi masalah makan atau nggak makan ini untuk kita yang belum sampai derajat waliyah, masih salik, masih berjalan menuju ridhonya Gusti Allah. Selama belum bisa, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, tengah-tengah, jangan berlebihan. Khairul umur awsatuha. Ad-dasais utawi kalimat dasais iku jamak dasisa, jamak dari kalimat dasisa. Wa hiya utawi dasisa iku al-makrul khafi, iku al-makru tipuan al-khafi kang samar. Tipuan yang samar atau terselubung. Wal makhmasah faruba makhmasatin. Kalimat makhmasah iku al-maja'ah, rasa lapar. Wa tuham utawi kalimat tuham syarutna tuhami iku jamak tuhmah. Jamak kalimat tuhmah. Wa hiya utawi tuhmah iku fasadul mi'dah. Fasadul mi'dah, rusake lambung dipahami kelawan makanan, kekenyangan maksudnya, atau kekenyangan. Kalau cuma kenyang biasa tidak bahaya. Kalau kenyang biasa tidak bahaya, soalnya sampai bisa berimbang. Tapi kalau kekenyangan tidak berimbang, makanya kalau Rasulullah bilang khairul umur awsatuha, kita tahu bahwa kalau terlalu lapar tidak baik, terlalu kenyang tidak baik. Yang baik tengah-tengah. Terlalu berani jadinya ngawur, terlalu takut jadinya penakut. Tapi kalau tengah-tengah, pahlawan. Paham?
Wal makna utawi maknane bet iki iku khif. Wedi sapa sira mak ing perkara yang syahu kang muncul apa mak anis syibani saking rasa kenyang. Nyatane mah minat dasais saking tipuan terselubung, tipuan pira-pira tipuan terselubung. Wa ma lan saking perkara lan ing perkara yang syahu kang muncul apa mak anil jui saking rasa lapar. Minha saking at-tasais. Wal takun lan beci ono apa halatuka keadaan sira iku atawassut tengah-tengah bainahuma antarane asyiba wal ju'. Wala tatawahham lan aja nyono sapa sira annahu ing sak temene kalakuan iku la sisa ta ora ana tipuan tasulukung minal ju'i saking rasa lapar. Faruk kejuin mongko akeh banget rasa lapar yakunu ono apa ju' iku aktsara syarran iku aktsara luwih akeh apane syarran keburukane min nihayati syiba saking akhire rasa kenyang. Al-mujibah kang menyebabkan apa asyiba li fasadil mi'dati kanggo rusake perut bitpani kelawan makanan. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa rasa lapar ataupun rasa kenyang sama-sama berbahaya. Dan yang paling baik adalah yang tengah, enggak terlalu kenyang, enggak terlalu lapar. Udah ambil yang tengah-tengah saja. Kita masih belum jadi Sayyidina Umar atau yang lainnya. Sayyidina Umar siapa Sayyidina Umar? Terlalu tinggi. Belum kayak wali-wali yang ada di zaman sekarang saja. Rasulullah SAW beliau termasuk orang yang nggak mau selalu kenyang, nggak mau selalu lapar. Ambil tengah-tengah. Beliau ketika ditanyai sama malaikat, ya Muhammad SAW, apakah kamu ingin jadi nabiyan malikan atau nabiyan abdan, nabi yang raja atau nabi yang hambanya Gusti Allah yang murni, maksudnya bukan ada urusan dunia. Rasulullah ditanya seperti itu, malaikat Jibril dari belakang memberi isyarat antawadhu, disuruh tawadhu saja. Akhirnya Rasulullah bilang, bal nabiyan abdan, saya mau jadi nabi yang hamba sahaya, hambanya Gusti Allah, bukan orang lain ya. Nabi yang hamba sahaya, hambanya Gusti Allah, enggak nabi yang raja. Akhirnya karena pilihan beliau seperti itu, beliau selalu lapar sehari, selalu kenyang cuma sehari, laparnya 2 hari. Kenyang sehari, lapar 2 hari. Kenyang sehari, lapar 2 hari. Ya Rasulullah, kenapa kok sampai milih lapar sehari, kenyang 2 hari? Lapar 2 hari, kenyang sehari. Salah. Lapar 2 hari, kenyangnya cuma sehari. Katanya Rasulullah, kalau saya lapar, saya bisa bersyukur. Kalau saya kenyang, saya bisa bersyukur. Kalau saya lapar, saya bisa bersabar. Saya bisa mengambil 2 derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, sabar sama syukur. Yang sabar ditunjukkan dengan menghadapi rasa lapar tanpa ada jazak, tanpa ada mengeluh sama Gusti Allah. Soalnya beliau Nabi abad. Dan rasa syukur juga dari rasa kenyang, karena beliau Nabi juga pasti diberi nikmat sama Gusti Allah. Padahal beliau Rasulullah SAW yang dikatakan dalam hadis bahwa utitu mafatihah khazainil ardh, saya diberi kunci pundi-pundi dunia. Kalau semisal beliau mau gunung Uhud jadi emas dalam satu waktu langsung bisa, tapi Rasulullah nggak mau. Kenapa? Rasulullah ingin jadi nabi yang hamba, untuk menunjukkan kepada kita sebagai pelajaran kepada kita bahwa bagaimana sih ya ente yang nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi, ojo geragas di kehidupan dunia. Diluakan dengan Nabi. Fi Rasulillah uswatun hasanah, yang dalam hadis Nabi, innalakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada teladan di kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak mau terlalu memikirkan dunia. Tapi apakah beliau miskin? Tidak. Beliau bukan miskin. Bahkan sebagian ulama bilang bihukmi jaldi man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana faqiran. Sebagian ulama bilang bahwa orang yang bilang Rasulullah dulu orangnya fakir itu harus dicambuk. Soalnya itu enggak ada hormat sama kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bukan orang miskin, bahkan boleh dikatakan kanjeng Nabi orang paling kaya di dunia. Tapi itu mafatihah khazainil ardh. Semua pundi di dunia ada di tangannya kanjeng Nabi. Berarti beliau paling kaya sedunia. Dari zaman Adam sampai zaman akhir. Soalnya semua yang ada di dunia yang ngatur kanjeng Nabi. Tapi apakah kanjeng Nabi menikmati itu semua? Tidak. Kanjeng Nabi ngambil secukupnya. Al-muhim, bismillah. Wa alam lan ngerti ya sapa sira anna dasai syaibai sak temene tipuan terselubungi, pira-pira tipuan terselubungi rasa kenyang iku kathiratun akeh.
Ijmaluha kang utawi globale umume dasar isa syibah iku anna musatamani asyibah iku yuharriku menggerakkan apa syibah asyahwata ing rasa syahwat ada iyata kang mendorong apa syahwat ila kasbi dunia mari mencari hal dunia wal mail lan condong ilaiha maring dunia wa hubbud dunya lan utawi hubbud dunya cinta dunia iku raksu kulli khati'ah sumber segala kesalahan dan hubbud dunya raksu kulli khati'ah ini adalah hadis mursal hadis mursal siapa ya yang memursalkan saya lupa. Al-muhim bahwa salah satu tipuan dari rasa kenyang adalah yang ini mendorong orang untuk mencintai dunia, soalnya sudah menikmati dunia. Tapi sebelum kita ngomong dunia, sampai harus bisa memahami dunia yang dimaksud ini apa? Dunia dari kalimat-kalimat orang-orang yang kayak gini. Dunia itu dari kalimat dani'ah, hal-hal yang remeh. Dan hal-hal yang remeh ini apa? Kullu ma yulghi 'anillah. Setiap hal yang membuat kita lupa dari Gusti Allah itu semuanya dunia. Insya Allah sampean mau beramal kayak apa, tapi kalau amalan ini tujuannya untuk mendapat pujian, amalannya sampean bukan akhirat tapi dunia. Soalnya apa? Dia dani'ah, dia amalan yang yulghi 'anillah, melupakan sampean dari Gusti Allah. Jadi ad-dunya min ma'khud min ad-daniyah atau ad-dani'ah, hal yang remeh. Wahia setiap hal dani'ah adalah kullu ma yulghi 'anillah, setiap hal yang membuat kita lupa dari Gusti Allah. Dan ketika Rasulullah bilang hubbud dunya, mencintai hal yang melupakan kita dari Gusti Allah adalah kulli khati'ah, sumber dari kesalahan. Bisa kita buktikan bahwa orang yang banyak maksiatnya itu orang yang mencintai dunia, yang artinya dunia tadi apa? Setiap hal yang melupakan kita dari Gusti Allah. Sampai yang naudzubillah, insyaallah bukan kita. Ada orang suka semisal khamr bisa lupa, atau ada orang nggak mikirkan ibadah, sukanya nyari dunia, kerja nyari dunia, nyari kesenangan duniawi, kesenangan yang melupakan orang dari Gusti Allah. Akhirnya dia bisa terdorong untuk maksiat atau menghalalkan segala cara dengan korupsi atau yang lainnya. Dan kalau kita mau lihat sejarah dari zaman dahulu sampai sekarang, contohkan saja orang Quraisy, bagaimana mereka nggak mau Islam. Kenapa nggak mau Islam? Karena mereka yuhibbud dunya, mencintai kedudukan mereka sebagai pembesar Mekah, kedudukan mereka sebagai pemerintah Mekah. Kalau sampai mereka masuk Islam, mereka ada di bawah Rasulullah, berarti saya nggak jadi pemerintah. Pemerintahan ini termasuk dunia, hal remeh yang melupakan orang dari dunia. Ketika orang kafir Mekah nggak mau Islam, mereka lebih mencintai pemerintahan, yang pemerintahan ini adalah hal remeh. Akhirnya mereka menolak Islam, mereka jadi kafir. Kafir, apa yang lebih besar dari khati'ah yang namanya kafir? Kesalahan apa lebih besar daripada kafir? Tidak ada. Kita lihat lagi Fir'aun. Kalau Fir'aun, Musanya alaihissalam, kalau Fir'aun laknatullah alaih. Soalnya kadang-kadang ada orang salah. Fir'aun, ada cerita, ada orang baca Nabi Musa di dalam Quran, abid tapi bukan alim, baca namanya Musa. Tapi dia nggak ngomong alaihissalam. Akhirnya ada ulama bilang, kalau ada nama Nabi di dalam Al-Quran itu bilang alaihissalam. Gitu. Akhirnya pas baca Fir'aun alaihissalam. Lalu kok baca alaihissalam? Ini ada nama dalam Quran Nabi. Dia nggak ngerti Quran Al-Muhim. Jadi saya Fir'aun, laknatullah alaih. Dia kenapa nggak mau ikut Nabi Musa? Karena dia lebih mencintai kerajaannya. Yang kerajaan ini yulhi anillah, melupakan dia dari untuk nyembah dari Gusti Allah. Karena dia lebih mencintai kerajaan, akhirnya dia kafir, nggak mau ikut Gusti Allah, nggak mau ikut Nabi Musa. Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah sumber dari segala kesalahan. Yang kesalahan yang paling besar pun kekafiran masuk di hadis ini. Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Jangan terlalu besar. Kalau kafir insya Allah tidak ada. Intinya semuanya insya Allah masuk Islam, masuk surga, amin. Kemaksiatan. Orang suka maksiat kenapa? Yang maksiat termasuk khati'ah, termasuk kesalahan. Karena dia yuhib
kullama yunhi anillah, mencintai hal yang melupakan dia dari Gusti Allah. Makanya dari hadis ini hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, sebagian ulama mengambil pelajaran bahwa ilmu syariat harus diambil dari orang yang enggak mencintai dunia. Kenapa? Karena orang yang mencintai dunia pasti memiliki banyak kesalahan. Kalau ilmu syariat ini diambil dari orang yang yuhibbud dunya, maka dia bakal mendapat banyak kesalahan dari ilmu yang dia ambil. Makanya dari hubbud dunya rasul khati'ah, sampai bisa memilih siapa syekh, siapa guru, siapa kiai yang bisa mengantarkan antum kepada jalannya Gusti Allah, yaitu kiai atau ulama atau syekh atau ustaz yang sudah tidak mencintai dunia. Kalau ada ustaz yang kayak gini, kita ikuti, karena dia sudah tidak cinta dunia dan insya Allah tidak ada khati'ah atau khati'ahnya sedikit di orang tersebut. Tapi kalau ada orang yuhibbud dunya, setiap hari mikirnya dunia, maksudnya saya kepingin terkenal, saya kepingin diundang ke sana, saya kepingin dapat duit segini, kalau undangan saya kepingin gini, kalau saya datang juga pengen diciumin tangannya sama orang-orang. Itu semua dunia. Yulhi anillah, bikin orang lupa dari Gusti Allah. Kalau ada yang kayak gitu, jangan sembunyi tetap, tapi berhenti. Saya kepingin mendapat ilmu yang lebih manfaat. Ilmu yang lebih manfaat saya dapatkan dari orang yang enggak yuhibbud dunya, karena hubbud dunya rasulullah khati'ah. Paham? Insyaallah. Paham Pak? Insyaallah. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling mentolak dunia. Rasulullah nggak pernah mencintai dunia sama sekali. Sama sekali. Makanya beliau semuanya cahaya. Dan kalau ada orang mau meneruskan perjuangannya Rasulullah, kok dia cinta dunia? Dia nggak bisa meneruskan perjuangannya Rasulullah. Antum yang semuanya insya Allah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau memang mau jadi pewaris para nabi, sampai aja dengan ini sebagai kaidah bahwa hubbud dunya rasul khati'ah wal anbiya la yuhibbuna dunya, dan semua nabi enggak ada yang mencintai dunia. Kalau sampai yang mau menjadi warasatul anbiya, langkah pertama talikid dunya, tolaklah dunia, ceraikan dunia. Dari situ sampai bisa jadi warasatul anbiya. Kalau masih belum bisa mentolak dunia, belum bisa mencerai dunia, untuk menjadi warasatul anbiya masih jauh seperti itu. Dan ulama lain bilang ad-dunya khamrus syaitan. Dunia, saya bilang lagi bahwa dunia adalah kullu ma yulhi anillah, setiap hal yang melupakan kita dari Gusti Allah. Katanya ulama, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia, setiap hal yang melupakan kita dari Gusti Allah adalah araknya setan, khamarnya setan. Faman syaribaha lam yufid minha illa fi askaril mauta. Orang yang minum dari khamarnya setan gak bakal nyadar kecuali ketika dia sudah mati. Dan ketika sadar sudah mati, dia sadarnya dengan keadaan khasiran nadimah, dengan keadaan sangat merugi dan sangat nyesel. Kenapa saya dulu di dunia ini? Kenapa saya dulu di dunia ini? Ad-dunya khamrus syaitan. Faman syariba minha lam yufid illa fi askaril mauta khasiran nadima. Bahwa dunia adalah khamarnya setan, adalah anaknya setan. Orang yang minum anaknya setan, yaitu mencintai dunia, maka dia nggak mungkin sadar kecuali ketika dia sudah mati. Kalau sudah mati, dia bakal nyesel, kenapa dulu saya hidup di dunia dengan banyak dosa. Dan kalau sudah nyesel ketika hidup, ketika sudah zaman di kuburan, hal yang apakah ada manfaatnya? Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pikiran. Kama qayatlah keterangan fil hadis yang dalam hadis, yaitu hubbud dunya rasul khati'ah tadi. Wa tafsiruha dan utawi perinciane jasa isu syibah, annahu satamnya syibah iku yuhadibu menghilang. Itu bukan yudhibu, sampai yang dengarkan itu. Yudhibu, itu yudhibu menghilangkan apa syibah al-fitnah ing kecerdasan.
Wa tafsiluha lan utawi perinciane dasar syibah iku annahu satamani asyibah iku yudhibu menghilangkan apa asyibah al-fitnata ing kecerdasan, wa yurithu lan menyebabkan apa asyibah al-badadata ing kebodohan, wa yu'mi lan membutakan membuat buta apa asyibah al-qalba ing hati, wa yu'inu lan membantu apa syibah ala ma'asi ngatasi sekalian maksiat. Bahwa syibah rasa lapar itu menghilangkan kecerdasan. Soalnya orang kalau sudah kenyang gak bisa mikir, sudah mikirnya yang lain. Wa yurisul baladah dan bikin orang bodoh. Soalnya tadi udah gak bisa mikir, akhirnya dia jadinya bodoh. Wa yu'mil qalba dan bikin hati menjadi buta. Soalnya dia sudah tertutup hatinya dengan rasa kenyang tadi, akhirnya dia sudah gak mau mengingat Gusti Allah segala macam. Illa man rahimahullah. KPKP kalau ada gini-gini semuanya kita harus tahu. Illa man rahimahullah. Coba kalau Gusti Allah sudah beri rahmat, beri taufik ke seseorang, memberi hidayah ke seseorang, tidak balik. Tapi ini kita ngomong masalah yang umumnya saja. Wa yu'inu 'alal ma'asi dan membantu orang menjadi terdorong untuk maksiat. Soalnya ketika dia syibahnya bukan pada tempatnya, dia bakal selalu terdorong untuk maksiat. Wa min thamma saking mengkono-mengkono annahu yudhibul fitnah wa yudhibul balada wa yu'mil qalba wa yu'inal ma'asi. Kila dan ngendikake apa al-batnu idza jaa. Al-batnu utawi perut iku idza jaa nalikane lapar apa al-batnu syabi'a dadi warak apa sairul jasadi sekabehane jasad. Wa idza syabi'a nalikane warak apa al-batnu jaa dadi lapar apa sairul jasadi sekabehane jasad. Maksudnya apa? Saya ingat omongannya Ustaz saya tadi, saya terangkan di sini. Al-batnu idza jaa syabi'a sairul jasad wa idza syabi'a al-batnu jaa sairul jasad. Maksudnya kalau perut kenyang, kalau perut lapar, seluruh badan jadi kenyang. Maksudnya jadi kenyang, dia nggak mau maksiat. Soalnya dia sudah kepikiran, rohnya sudah terposisikan dengan rasa lapar. Idza ja'al batnu, kalau perut sudah terasa lapar, maka rohnya bersih. Kalau rohnya bersih, syabi'ah sa'idul jasad, semua jasadnya menjadi kenyang, nggak mau lagi maksiat. Tapi wa idza syabi'ah, kalau perut merasa kenyang, ja'a sa'irul jasad, semua badannya akan merasa lapar untuk mencari maksiat. Soalnya perutnya sudah terpenuhi. Makanya di sana dikatakan bahwa ketika iblis melihat khalqu Adam sebelum Nabi Adam diberi roh, Iblis melihat Nabi Adam masih jasad tok, dilihat ini apa? Manusia. Nah, terbuat dari apa? Dari tanah. Kok ada kosong di perutnya? Iya, itu buat isi makanannya. Iblis langsung tahu, oh ini titik lemahnya manusia, bisa goda dari perutnya tadi. Kalau dia bisa dikenyangkan, manusianya bisa didorong untuk maksiat. Tapi kalau dia selalu lapar, dia nggak bisa didorong untuk maksiat. Nah, sudah paham? Siap tirakat? Insyaallah. Yang saya omongkan tadi, katanya guru saya Ustaz Muhammad Almas, beliau bilang, "Idza syabi'a hada, ishtaghala hada." Idza syabi'a hada, lam yastaghil hada. Wa idza syabi'a hada, lam yastaghil hada. Kalau sini lagi penuh, perut nggak mau mikir. Soalnya sampean sudah punya pikiran, otaknya sampean sudah tersibukkan dengan sesuatu. Sudah, masalah makan sampean lupa. Idza staghala hada, lam yastaghil hada. Idza shaghala al-fikru al-aql, lam yastaghil al-batnu. Idza staghala al-fikru, lam yastaghil al-batnu. Kalau pikiran sampean sudah terpikirkan sesuatu, terdorong untuk menyelesaikan sesuatu, terdorong untuk cari ilmu, terdorong untuk apapun, sampai nggak mikir lagi tentang perut. Tapi idza staghala hada, kalau ini sudah rewel, lam yastaghil hada. Kalau ini udah rewel, otaknya nggak melaku. Itu dulu gara-gara ketika ngaji, tiba-tiba ada teman yang perutnya bersuara. Enggak, katanya beliau, ini nggak bisa konsentrasi ini kalau seperti ini. Kita balik dulu, makan dulu, nanti biar bisa mikir. Al-muhim, itu pembahasan apa ya? Keluar sedikit. Rawah.
Qalat ketika sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, awwalu bid'atin utawi bid'ah pertama hadatsat kan terjadi apa bid'ah dari Rasulullah sausi kanjeng Nabi iku asyiba rasa kenyang. Menurut para sahabat, rasa kenyang adalah bid'ah yang terjadi pertama di seusai wafatnya kanjeng Nabi. Soalnya sahabat di zamannya kanjeng Nabi nggak ada yang lapar sama sekali. Nggak ada yang kenyang sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW sendiri terkadang beliau keluar rumah untuk mencari makan. Mungkin ada sahabat yang mau berbagi makan sama beliau. Suatu hari ada hadis yang indah sekali di Syama'ilnya Tirmidzi rahimahullah. Beliau bilang Sayyidina Umar suatu hari keluar dari rumahnya karena beliau lapar. Keluarnya bukan nyari siapa, nyarinya ke Rasulullah. Ketemu sama Rasulullah. Ya Umar, katanya Rasulullah, kenapa ente keluar? Ya Rasulullah, saya lapar. Saya ingin melihat ente, melihat panjenengan. Lalu jenengan ngapain Rasulullah? Kok lapar? Iya, kok keluar? Saya juga lapar. Pada siang hari ini Rasulullah lapar, keluar rumah ketemu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya sama Rasulullah, kenapa ente keluar? Saya lapar ya Rasulullah. Saya keluar rumah nyari orang yang mau beri saya makan. Tapi saya nyarinya ke antum biar saya bisa lihat antum. Gak lama sih tidak Abu Bakar datang. Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, kenapa ente kok siang-siang gini kok keluar rumah? Ya Rasulullah, saya pengen melihat antum karena saya lapar. Nah, beda ya jawabannya Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bilang, saya lapar, makanya saya pengen melihat jenengan. Kalau Sayyidina Abu Bakar, saya pengen melihat jenengan karena saya lapar. Tapi tujuannya sama. Bahwa ketika mereka merasa lapar atau yang lainnya, para sahabat ketika merasa lapar atau yang lainnya, mereka bukan nyari makan, nyarinya kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ketika melihat kanjeng Nabi, mereka merasa bahagia dengan melihat kanjeng Nabi. Mereka sudah lupa dengan lapar. Tunjukkan apa? Cintanya mereka ke kanjeng Nabi mengalahkan semua hal yang ada di dunia. Makanya ketika mereka lapar, gak nyari siapa-siapa, nyarinya kanjeng Nabi. Bukan untuk minta makan sama kanjeng Nabi. Mereka tahu kanjeng Nabi jarang ada makan. Tapi lihat kanjeng Nabi senang. Alhamdulillah senang kanjeng Nabi gak ada apa lagi. Antum bisa kayak gitu. Ya. Akhirnya nama Rasulullah, ya sudah saya juga lapar, kita keluar dulu. Menuju salah satu sahabat namanya Allahumma shalli ala sayyidina saya lupa sekarang. Al-Muhim menuju salah satu sahabat ini saya mantul kalau ada hadis lupa namanya sahabatnya gini. Menuju sahabat tersebut, Al-Muhim sama sahabat tersebut dipersilahkan digorokin kambing, diambilin kurma, disuguhkan sama Rasulullah. Rasulullah nanya, kenapa kalian sendiri yang menyuguhkan? Ini kalimatnya ceritanya sudah keluar dari sini. Al-Muhim Rasulullah nanya, kenapa kalian sendiri yang menyuguhkan? Kok enggak membantu ente saja, budaknya ente saja? Ya Rasulullah, satu, saya enggak punya budak. Dua, karena yang datang kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar, orang yang paling bahagia di dunia sekarang ini saya, soalnya tamunya saya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kalau saya sebagai ini, masa saya nyuruh orang lainnya nyuguhin? Ngapain? Saya aja yang nyuguhin. Akhirnya beliau nyuguhin. Dan nanti kalau Rasulullah sudah selesai, saya mau makan sisanya kanjeng Nabi, sisanya Abu Bakar, sisanya Umar. Katanya Rasulullah, kalau ente emang nggak punya budak, ya sudah. Besok kalau memang saya datang ada budak baru, ente bilang, nanti tak beri. Rasulullah makan, selesai. Rasulullah bilang sama Abu Bakar, Umar bahwa nikmat kayak gini ini nanti yang ditanyakan sama Gusti Allah di akhirat. Maksudnya apa ya Rasulullah? Ente sekarang sudah diberi makan. Ente tadi lapar, sekarang diberi makan. Makanya ente ini dibuat apa? Dibuat maksiat apa dibuat ibadah? Jadi makannya ente, setiap lukmah yang masuk ke mulutnya ente bakal ditanyai sama Gusti Allah. Ya fulan, ente makan jam segini, detik segini, menit segini. Hasil makan yang nikmat yang tak berikan ente ini apa? Dibuat maksiat apa dibuat taat? Setiap makan bakal ditanyakan oleh Gusti Allah. Pulanglah Sayyidina Abu Bakar, pulang Sayyidina Umar, pulang Madinah dari Nabi SAW. Enggak lama Rasulullah ada budak baru. Akhirnya sahabatnya Abul Haytham. Iya, Abul Haytham kalau tidak salah. Abul Haytham datang ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sampean punya budak baru, sampean dulu pernah janjani saya untuk beri budak. Ya sudah, kita bawa budak ini dan berbaiklah sama budak ini.
berbaiklah sama budak ini. Dibawa sama Abul Haytham Ibnu Tayyihan ya. Abul Haytham Ibnu Tayyihan dibawalah sama Abul Haytham Ibnu Tayyihan ini budaknya ke istrinya. Istri itu tanya, loh kok punya budak dari siapa? Diberi sama Rasulullah, soalnya Rasulullah dulu janjiin saya mau beri budak. Nah, Rasulullah pesan apa? Katanya Rasulullah suruh bersikap baik dengan budak ini. Katanya istrinya, ente tahu sikap baik kepada budak itu apa? Apa? Merdekakan. Dimerdekakan oleh Yesus. Suami saleh, istri saleh. Ikutnya ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saleh, insya Allah. Istri, insya Allah. Salehah juga insya Allah. Itu cerita tentang makanan saja. Maksudnya awal bid'ah yang gara-gara awal bid'ah di zamannya sahabat setelah Rasulullah meninggal adalah rasa kenyang. Kenapa? Karena di zamannya kan Nabi nggak ada yang kenyang. Di hadis lain Sayyidah Aisyah juga pernah bilang, awal bid'atin hadathat fil Islam al-munkhul. Awal bid'ah yang terjadi dalam Islam adalah ayaan. Soalnya di zamannya kan Nabi nggak ada ayaan. Nek ana gandum cuma disebul, dijadiin roti, rotinya itu masih campur sama kulit gandum, jadi makannya gak enak kabeh. Tapi ketika Rasulullah meninggal, mereka kenal ayaan, akhirnya makannya enak. Ketika makannya enak, mereka bisa kenyang. Jadi awal bid'atin fil Islam al-munkhul, benar. Awal bid'atin fil Islam asyibah, benar juga. Soalnya dari al-munkhul, dari ayaan ini, tepungnya jadi lembut, nggak ada apa-apanya. Orang makannya jadi semangat, akhirnya orang-orang banyak yang kenyang. Al-Muhim, awal bid'atin hadithin kata Rasulullah SAW asyibah. Innal qawma satamani qawm. Ikulah masyabi'at. Nalikane jadi warak apa budunuhum perutin kaum jamahat maka terdorong apa nufusuhum jiwani al-qawm ila dunia maring mencari dunia. Bahwa sebuah kaum ketika perutnya kekenyangan maka dia bakal terdorong untuk selalu mencari dunia. Naudzubillah min dzalik. Wa amma dasarisul ju'i adapun utawi tipuan pira-pira tipuan terselubungi alju rasa lapar fahiya mongko utawi iku fahiya mongko utawi dasaris iku fasadul qalbi rusake ati wal alamu lan rasa sakit al musyawwisu kang merusak kang membuat waswas apa alam lil fikri maring pemikiran wa dhafil badani lan lemesi badan fala yatayassar mongko ora dadi gampang bisahibihi kedue wong sing lapar apa al-qiyamu beribadah bisa batin nadhari kelawan cara sing tepat wa wadhaifil ibadati lan gak bisa wa wadhaifil ibadat yakni fala yatayassar li sahibihi al-qiyamu bisa batin nadhar wa bi wadhaifil ibadat lan kelawan wadhifah ibadat kepada Gusti Allah. Ketika dia merasa lapar, dirinya menjadi lemes, lapar yang enggak mahmud, lapar yang enggak terpuji. Dirinya jadi lemes, dia enggak terdorong untuk bisa beribadah dengan semangat. Dan kalau terus enggak semangat ibadah, nanti hawa nafsu tadi sedang bermain-main. Ayo. Wa bin tasaisi hilan iku setengah sangka tipuan terselubungi alju anahu satamene alju iku rubama adda kadang-kadang bisa menyebabkan apa alju ilal halaki maring kematian bisa babi jafa fi rutubatil badan kelawan sebab keringi kelembapan awak fatanhulu mongko dadi kurus apa ajza'u awain al-insan bil hararati kelawan rasa panas allati la tajidu kang ora nemu kang apa hararat maing perkara tastailu kang mengobarkan apa al-hararat fihi ing dalem ma min al-ghidai saking makanan fa yasulu mongko terjadilah apa halaku kehancuran atau kematian. Bahwa rasa lapar ini juga bisa bikin orang jadi malah mati atau hancur atau seenggak-enggaknya dia malah berbahaya buat dirinya karena ketika dia terlalu lapar badannya panas. Kalau badannya panas maksudnya hararah di dalam badannya panas, badannya ini harus panasnya ini harus didinginkan dengan adanya makanan dalam perut. Kalau nggak ada makanan dalam perut badannya malah jadi sakit
Kalau jadi sakit dia akhirnya mati, tidak bisa beribadah lagi. Alhamdulillah min dzalik. Wabihi lan kelawan mengkono-mengkono al-mazkur, wabihi lan kelawan al-mazkur, kelawan hal yang disebut, ya tabayyan udah jelas apa anna mafsadatahu saat temene kerusakan yang al-jur iku asyaddu luwih berbahaya, luwih sangat minat tukhami saking rasa kenyang. Wa maqsadu mafasidil juri lan utawi dalil kerusakan, dalil keburukan rasa lapar iku qauluhu pengendikan Gusti Allah Taala azza mugi tambah mulya apa ismuhu asmani Gusti Allah Taala wa lanabluwannakum bi syai'in minal juri minal khaufi wal juri wa lanabluwa lan bakal teman-teman menguji sapa ingsun kum ing sira kabeh bi syai'in kelawan sesuatu minal khaufi saking rasa takut wal juri lan rasa lapar. Dan sekarang dua-duanya terasa di sebagian besar dunia. Walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju', bahwa kami katanya Gusti Allah akan menguji manusia dengan rasa lapar dan rasa takut dan rasa lapar. Sekarang ada lockdown. Lockdown akhirnya makanannya kurang. Selain gara-gara lockdown mereka juga takutan gara-gara corona. Dapat balak dari Gusti Allah semuanya. Dapat balak dari Gusti Allah semuanya. Tapi yang bisa menghadapi bala ini dengan kebaikan yaitu antum ayyuhal muslimun, ya insyaallah keluar dari bala dengan kebaikan. Tapi kalau nggak bisa menghadapi dengan kebaikan, alhamdulillah dari orang yang nggak bisa keluar dari bala dengan kebaikan ya hancur sendiri. Wa idza tabayyana wa idza tabayyana lan nalikane wis dadi jelas apa ma perkara fil ju'i ing dalem rasa lapar wa syibai lan rasa kenyang nyata minal mafasidi saking kerusakan-kerusakan karena mongko ana apa wajib hal sing diwajibkan iku atawassutu tengah-tengah, gak boleh terlalu kenyang, gak boleh terlalu lapar. Wallabiquhu lan utawi ukurane atawassut iku ma perkara iku ma hadits rawa kang ngriwayatake ing Sapa Ahmad wa Tirmidzi min qaulihi alaihi salatu wassalam hasiba ibnu adam nyukupi putrane Nabi Adam yang nyukupi bangsa manungsa apa lukaimatun beberapa puluhan, pirang-pirang puluhan sidik puluhan yukimna kang ngadekake apa lukaimat sulbahu ing gegere Ibnu Adam fa in kana lamun harus walaupun jalan harus aidina ta'am fa sulusun mongko sepertiga lil ta'ami kanggo makanan wa sulusun sepertiga lil mani kedue kanggo minum kanggo banyu wa sulusun lan sepertiga lil nafasi kedue kanggo nafas. Ini hadisnya ma mala ibnu adam wi'an syarrun min batni hasb ibnu adam ya. Muqaddimah hadisnya ma mala'a ibnu Adam bi'an syarran min batni. Ibnu Adam menungso enggak memenuhi suatu tempat yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Ibnu Adam enggak memenuhi satu tempat yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Soalnya perut ini seharusnya cuma dipenuhi dengan makanan, tapi ketika ketika perut penuh, maka tambah yang memenuhi bukan cuma makanan saja, tapi ada dosa segala macam. Kalau semisal kantong baju dipenuhi selesai, tidak bisa diisi apa-apa yang lainnya lagi. Atau kantong uang dipenuhi duit ya sudah selesai, tidak bisa dipakai apa-apa lagi, nggak bisa diisi apa-apa lagi. Tapi kalau perut dipenuhi makanan, habis dipenuhi makanan dipenuhi dosa lagi. Gara-gara kekenyangan akhirnya dia terdorong untuk dosa, terdorong untuk meninggalkan ibadat. Makanya dibilang sama kanjeng Nabi, ma mala ibnu Adam bi'an syarran min batni. Ibnu Adam enggak memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Soalnya kalau penuh malah dipenuhi dengan hal yang lain, yaitu dosa segala macam. Makanya kanjeng Nabi bilang, biar perut ente enggak terisi dengan hal yang buruk, yaitu dosa dan segala macam, hasbab ibnu Adam, cukup untuk ibnu Adam apa lukaimatun beberapa apa namanya? Beberapa suapan dan lukaimat ini jamak killah. Kalau lukmah itu mufradnya, satu suapan lukmah. Kalau jamak yang biasanya lokamat, beberapa
suapan yang banyak. Tapi kalau luqaimat, suapan tapi sedikit, nggak sampai banyak. Luqaimat jamak killah. Maka katanya Rasulullah, biar perutnya ini nggak diisi dengan dosa, cukup makan dikit saja, yang penting sampai bisa hidup. Yukim nasul baru. Kalau memang harus kenyang, kalau memang terpaksa, Allah terpaksa harus kenyang. Kalau perasaan buatan terpaksa, kita harus astagfirullahaladzim, dosanya kita banyak. Kalau memang harus makan banyak, katanya Rasulullah, biar enggak dipenuhi dengan dosa, sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bisa nafas. Dinafasi bukan linafasi, kanggo bernafas. Biar apa? Biar enggak terdorong untuk dosa, tapi tetap ada rasa laparnya meskipun sedikit. Kok sulusun li ta'ami, sulusunnya segini, sulusunnya segini ya enggak. Sulusun ini bedanya sedikit ya, sedikit-sedikit, bukan sulusun setengah badannya, sepertiga badannya, baru makannya apa badannya? Ya nggak baik juga, tapi saya bilang tadi bahwa ini untuk umumnya manusia yang belum bisa terlepas dari hawa nafsu. Orang yang belum bisa terlepas dari hawa nafsu, makan sedikit aja, biar hawa nafsunya bisa diatur. Tapi kalau sampai hawa nafsunya nggak bisa, sudah bisa ngatur hawa nafsu, insya Allah semuanya bisa. Kalau orang bisa ngatur hawa nafsu, maka dia sudah mendapat anwar, mendapat cahaya dari Gusti Allah. Kalau sudah mendapat cahayanya dari Gusti Allah, ya sudah bukan anwar. Kalau sudah, insya Allah, ismun alam sama, insya Allah. Amin. Kenapa enggak amin? Kalau seseorang sudah mendapat cahayanya Gusti Allah, sudah mendapat cahaya dari Gusti Allah, hatinya sudah munawwar, hatinya sudah dipenuhi cahaya cinta sama Gusti Allah, mau makan banyak makan sedikit nggak ada bedanya. Soalnya apa? Hawa nafsunya sudah terkendalikan. Tapi sebelum bisa mengendalikan, insya Allah namanya Jamal, tapi tetap harus mengendalikan hawa nafsu. Namanya Ahmad, tetap harus mengendalikan hawa nafsu. Namanya Yamin, nggak boleh jadi Shimal. Hakim tetap mengendalikan hawa nafsu. Anwar tetap mengendalikan hawa nafsu. Selama belum bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kita tetap melakukan hasibatul ayam, lukaimah, yukimun nasul. Oke, insyaallah. Baik. Wastafrid ad-dam'a min 'ainin qad imtala'at min al-maharim walzam himyatan nadami. Ini tips lagi dari muallif untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, bahwa kalau sampean sudah merasa hawa nafsu sampean sudah sangat liar, maka mulai sekarang nangislah, banyaklah menangis. Karena memikirkan mata yang sudah terpenuhi oleh dosa. Dosa biasanya dimulainya dari mata. Makanya untuk menghentikan dosa itu sendiri, Gusti Allah atau Kanjeng Nabi juga syariat memberi kita tips, memberi kita cara untuk menghilangkan dosa, mulai juga dari mata. Yang dari mata tadi kamu sudah memulai dosa, makanya kamu harus nangis. Kalau nggak bisa nangis, Pak Ilham tahu, kata bakau mau pura-pura nangis, tapi pura-pura nangis sendiri, bukan di depan Allah, sama di depan Allah. Ya nggak apa-apa, kalau emang hatinya bisa ikhlas nggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa ikhlas, ojo, malah jadi riya. Kalau jadi riya, tambah semua pahalanya habis, tambah rugi diri sampai. Oke, jadi fa'in lam takfu fatabakau itu untuk diri kita sendiri, nggak usah menilai orang lain. Tapi ketika kita sudah tahu kalau itu buat diri kita sendiri, ya sudah. Jangan sampai kita memikirkan bagaimana pendapat orang lain. Saya nangis, kalau memang saya bisa lillah nangis, ya sudah, saya nangis biasa saja. Tapi kalau saya nggak bisa lillah nangisnya, ya ditahanlah nangisnya. Khawatir saya ketika nangis nanti saya malah riya, malah takabur, malah merasa lebih baik daripada orang lain. Oh, tambah hawa nafsunya main lagi. Itu nangis loh, katanya hawa nafsunya. Biar nanti kelihatan jadi orang baik, katanya nangis. Allah Akbar. Kenapa nangis? Saya orang yang punya dosa. Dipuji, iya. Nah, iya saya nangis susah sampai orang bertanya lagi ya, yang bertanya saya. Nah, halal. Wal jamhimiyatan nadami, dan selalulah menetapi keadaan anadam, getun apa? Menyesal, keadaan menyesal. Karena keadaan menyesal atau anadam, sifat menyesal adalah
syarat paling penting dalam taubat. Syarat paling penting dalam taubat adalah nadam. Maka dibilang sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubat. Sifat menyesal adalah inti dari taubat. Seperti Kanjeng Nabi ketika bilang al-hajju Arafah. Inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Meskipun ada kewajiban-kewajiban lainnya. Ada kewajiban sa'i, tawaf, Mina, Muzdalifah, masih ada kewajiban lainnya. Tapi Kanjeng Nabi bilang al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kenapa? Karena Arafah ini paling penting dalam haji. Kalau nggak ada Arafah, yang lainnya musbroh. Tapi kalau semisal ada Arafah dan nggak ngelantar yang lainnya, hajinya tetap sah, cuman bayar yang lainnya. Taubat, paling pentingnya taubat apa? Nadam. Baru masalah niat nggak melakukan lagi. Habis itu apa lagi? Apa arkan taubat? Saya tak lupa. Astagfirullah. Gak pernah taubat. Arkan taubat merasa nyesel, niat gak balik lagi, balikkan hak segala macam. Tapi kalau nggak ada taubat, nggak ada rasa nyeselnya, ya nggak ada niat yang kuat untuk nggak balik lagi. Soalnya nggak nyesel. Sampai nggak nyesel dari makan banyak, nggak nyesel. Akhirnya tetap mau makan banyak lagi. Tapi kalau udah saya menyesal makan banyak, itu udah besoknya udah terdorong untuk nggak makan banyak lagi. Contoh. Baik. Alaihi wasallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka kama qara'na falakinna bidil hadithillahi. Allahumma si'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahluh. Allahumma si'anna sayyidina al-mu'allif wa syarih mahumma ahluh. Allahumma si'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Ahmad al-maliki wa syekhana wa ummana wa asatidatana wa usulahum wa furu'ahum wa hum ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma wa wasi' ila rizqi wa barik li fima razaqtani. واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في قلوبهم واجعلني وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين كثيرا ولا حسنا في عليها دائما لا زوال يقوم بلا مثال فلك الحمد والمنه والشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم